Saya Andre, CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2023, Angkatan 3, Kelompok 2, akan mempresentasikan bela negara dari film Rudy Habibie. Agenda yang pertama, introduction, kemudian lanjut dengan alur film. Lalu kita akan menilai nilai bela negara dari seorang Rudy Habibie, kemudian diakhiri dengan summary atau kesimpulan. Introduction atau perkenalan. Rudy punya mimpi mengembangkan teknologi dirgantara di Indonesia. Namun mimpi itu malah ditertawakan oleh mahasiswa Indonesia lainnya karena dinilai terlalu muluk-muluk. Bahkan karena mengungkapkan mimpinya itu, Rudy jadi menimbulkan konflik di kalangan perhimpunan mahasiswa Indonesia. Namun Rudy tak patah semangat. Ia disemangati oleh sang ibu dengan amanat ayahnya agar tetap yakin akan meraih mimpinya. Alur film. Film diawali dengan B.J. Habibie saat masih menempuh pendidikan di Aachen, Jerman. Sejak kecil, Habibie dikisahkan sudah tertarik dengan dunia penerbangan. Habibie pun selalu teringat pesan sang ayah sebelum meninggal dunia agar ia bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian dilanjut pada saat di Jerman, Habibie bergaul dengan para mahasiswa dan mahasiswi lainnya yang berasal dari Indonesia. Mereka adalah Liam Kengki, Peter Poltak, dan Ayu. Mereka sama-sama berjuang untuk lulus ujian masuk kampus RWTH. Habibie dikenal dengan sosok yang jenius, namun ia juga sering diremehkan oleh senior-senior yang merupakan mantan laskar pelajar. Habibie dan teman-temannya berhasil lolos dan menjadi mahasiswa RWTH. Selain kesibukan akademis, mereka juga disibukkan dengan kegiatan organisasi di Perhimpunan Pelajar Indonesia atau disingkat PPI. Mulanya, Habibie tak tertarik pada PPI. Namun, ia kemudian ikut bergabung dan menjadi ketua PPI cabang Aachen. Habibie memiliki mimpi untuk menjadikan PPI sebagai wadah bagi para mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk bisa membangun Indonesia terutama di industri penerbangan. Namun visi Habibie tersebut mendapat banyak pertentangan, baik dari para anggota PPI yang kontra dengannya hingga dari pihak pemerintah Indonesia. Habibie dan teman-temannya mendapat berita jika pemerintah Indonesia tak akan membiayai program pembangunan mereka. Namun Habibie tak menyerah, ia tetap melanjutkan program tersebut sehingga berhasil mendapatkan sponsor. Pemerintah Indonesia kembali menegaskan akan mencabut beasiswa para mahasiswa yang tetap menjalankannya. Teman-teman Rudy yang takut beasiswanya dicabut pun meminta Rudy menghentikan program tersebut. Namun Rudy yang memiliki paspor hijau dan bukanlah mahasiswa ikatan dinas tetap bersikeras menjalankannya. Akibat kelelahan, Rudy akhirnya jatuh sakit dan divonis mengalami TBC tulang. Ibu Rudy pun datang menjenguk ke Jerman. Ilona sebenarnya ingin agar Rudy tetap di Jerman dan meyakinkan Rudy bahwa kejeniusannya tidak layak untuk Indonesia. Namun Rudy yakin bahwa ia harus pulang ke Indonesia dan percaya jika Indonesia bisa berkembang seperti yang ia impikan. Sementara program pembangunan PPI kini diambil alih oleh PPI Hamburg. Rudy dan Ilona sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka. Sebelum pulang, Rudy pun berkumpul dengan teman-temannya untuk menghadiri kongres di Praha. Senior laskar pelajar yang dulu sering memusuhinya pun kini mengakui kehebatan Rudy. Nilai bela negara seorang Rudy Habibie yang dapat kita ambil dari film tersebut dan dapat kita contoh yang pertama yaitu cinta tanah air, kemudian mengutamakan kepentingan negara, pantang menyerah, inovatif, dan rela berkorban. Ini merupakan salah satu quotes dari Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Kemudian summary atau kesimpulan, alur cerita film ini terasa cukup lengkap dalam menceritakan sosok B.J. Habibie. Mulai dari kisah drama, politik, hingga sejarah bisa disaksikan dalam film ini. Dari kisah saat Rudy Habibie kecil, hingga saat ia berkuliah di Jerman. Kita bisa mengetahui sejarah bangsa Indonesia, mulai dari bagaimana kehidupan Indonesia pada masa penjajahan, hingga saat Bung Karno menjadi Presiden Indonesia dan mengirim banyak mahasiswa ikatan dinas untuk berkuliah di luar negeri. Unsur sejarah ini juga tak lepas dari kisah politik yang terjadi di Indonesia pada periode masa itu. Dari film ini, sedikitnya kita juga akan mengetahui bagaimana peliknya praktek politik yang terjadi pada masa itu hingga harus dirasakan para mahasiswa Indonesia yang tengah menimba ilmu di luar negeri.
Sekian dari saya, terima kasih.